Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldro Betty. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan energi band gap ya dengan metode Kubiak-Hammel function. Nah, jadi teman-teman biasanya itu suatu material gitu atau nama materialnya itu biasanya itu diuji nilai band gap energinya dengan menggunakan UV DRS, dimana pada spektroskopi reflektasi diffuse merupakan metode yang memang efektif gitu untuk mempelajari karakteristik spektral dari sampel pada plural. Nah, jadi untuk prinsipnya tersendiri gitu ya, bahwa ada gitu selain cahaya yang dipantulkan dari permukaan material itu tuh disebut dengan refleksi spekular, dan ada juga cahaya yang memang dipantulkan secara internal atau memang refleksi diffuse gitu. Nah, jadi band gap ini tuh dia itu suatu jarak antara pita valensi dan pita konduksi gitu, yang memang dia itu akan menunjukkan energi minimum yang diperlukan untuk memindahkan elektron ke pita konduksi. Nah, dimana dan itu elektron itu bisa berpartisipasi dalam konduksi. Nah, mungkin kita akan lihat dalam pengolahan datanya. Jadi teman-teman di sini ada pengolahan datanya gitu, bagaimana untuk cara menentukan Kubiak fungsinya gitu ya, terus bagaimana cara untuk menentukan koefisien absorpsi molar, faktor penghamburan, dan juga reflektasi material. Di sini kita akan lanjut aja kepada langkah. Nah, untuk yang pertama ini kita akan memasukkan data panjang gelombang dan persen reflektan ke dalam origin. Kita tandain ya, masukkan data panjang gelombang dan persen reflektan ke dalam origin. Nah, teman-teman, sebenarnya ini dia adalah data awal gitu ya, data awal teman-teman yang harus teman-teman punya pada metode Kubiak ini. Teman-teman harus mempunyai panjang gelombang atau wavelength dan juga reflektan ya. Ini teman-teman bisa langsung di copy gitu ya, di Ctrl lalu shift ke drag ke bawah, nanti teman-teman bisa copy, dan saya sendiri sudah mengkopinya pada aplikasi Origin. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Origin untuk menentukan perhitungan ya, pengolahan data sebelum kita menentukan band gap gitu ya. Kita akan menggunakan pengolahan data terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan buka. Nah, selanjutnya menghitung energi Harvey atau energi foton elektron volt gitu ya untuk sumbu X dengan cara 1240 ya, bagi dengan call wavelength, dimana call itu adalah kolom. Nanti teman-teman bisa langsung aja, kalau misalnya teman-teman pusing, teman-teman bisa dibagi dua juga. Di sini teman-teman bisa untuk menambahkan kolom, teman-teman di sini bisa menulis energi Harvey di sininya elektron volt. Nah, untuk selanjutnya untuk perhitungannya bagaimana, teman-teman bisa klik kanan aja. Ini teman-teman bisa set kolom value. Nah, di sini ya teman-teman bisa, di sini tuh kita akan 1240 itu dibagi dengan kolom wavelength bagi dan apply. Nah, nanti keluar hasilnya dan oke. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan kolom lagi ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan lihat lagi menghitung reflektasi untuk sumbu Y dengan ini ya, persen R dibagi 100. Jadi reflektannya itu dibagi dengan 100. Jadi maksudnya sumbu Y di sini tuh adalah ininya ya, karena di sininya Y. Jadi di sini teman-teman bisa langsung aja di sini klik ya, reflektan. Bisa diklik 2 kali ketika kebanyakan. Lanjut ya, nanti teman-teman bisa langsung seperti biasa aja klik kanan, lalu sebentar, ini harus begini, ini di atas, lalu teman-teman bisa set kolom ya. Nah,
untuk ininya itu apa sih tadi gitu. Nah, kolom R ya, kolom persen R dibagi dengan 100. Nah, ini ya reflectance yang kolom persen ya, persennya dibagi 100. Oke, keluar ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman ini bisa di coret lagi untuk menghitung koefisien absorpsi molar gitu ya. K dengan ini ya 1 kurangi reflektan di pangkat tekan 2 gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini tuh nanti tuh akan mencari fungsi Kubel-Kalmersnya. Nah, dimana kita akan mencari dulu ini ya. Jadi untuk rumus FR itu kan K dibagi S. Nah, makanya kita harus mencari terlebih dahulu untuk K-nya. Nah, K-nya itu kan tadi ya koefisien absorpsi molar dan juga si faktor penghamburannya. Nah, fungsinya itu dengan si ini ya, 1 kurangi reflektan. Pusing, nanti di sini kita tulis aja ya, absorpsi koefisien absorpsi molar muka. Kita bisa klik di sini 2 kali aja. Nah, jadi teman-teman bisa langsung seperti biasa ya di sini. Set column value-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi tuh dia itu di 1 dikurangi. Nah, jangan lupa ya untuk tanda kurung dulu karena kan kita akan mengurangi terlebih dahulu ya, 1 dikurangi dengan reflektan. Jadi ini ya, karena kan bukan yang persentase itu. Lalu teman-teman bisa klik ini, ditutup ya, terus kita pangkatkan 2. Oke, kita selanjutnya untuk berarti kita sekarang udah dapat data nya, kita akan mencari faktor penghamburannya dengan 2 kali reflektan. Kita di sini ya teman-teman bisa kolom baru, teman-teman bisa tulis di sini ya faktor penghamburan kan S ya. Nah, kita lihat untuk rumusnya tadi kan dia dikali ya, 2 dikali reflektan. Klik kanan, set kolomnya, oke, langsung aja dikali aja, 2 dikali ini ya, reflektan. Play. Nah, karena kita sudah, teman-teman bisa langsung dicoret aja biar tidak pusing. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa menghitung fungsi FR-nya ya dengan pembagian kolom K dan juga kolom S. Nah, jadi teman-teman bisa diklik lagi di sini ya, sebenarnya F ya, di kanan aja. Jadi itu kan dia kolom K ya yang ini dibagi itu garis miring, kolom S. Oke, kita pastiin ya kolom ya benar. Play dan
Selanjutnya kita akan menghitung FR-HV kuadrat gitu ya, dengan cara col G dikali dengan col HV dipangkatkan 2. Jadi dimana nanti itu hasilnya itu ini dia akan digunakan pada sumbu Y ya untuk teman-teman. Sini ada F R HV pangkat 2. Kolom G oke, dikali, kita bisa mengkalikan dengan col HV kuadrat, berarti yang ini ya, energi HV yang C. Teman-teman jangan lupa di bagian 10 dulu. Nah, apply. Oke, kita akan coret. Selanjutnya di sini kita akan ini ya, kita akan mengaplikasikannya. Kita akan nge-plotting sumbu X yaitu dengan energi HV dan juga FR ini tuh dia akan sebagai sumbu Y. Kita bisa terlebih dahulu ya. Ini ya. Nah sebenarnya teman-teman ini kan masih Y ya, teman-teman juga bisa sebenarnya ke slap plus ganti untuk biar dia di X, lalu teman-teman bisa kontrol aja klik yang ini ya, karena kita kan akan membuat kurva. Oke teman-teman, jadi ini merupakan suatu kurva yang dihasilkannya. Selanjutnya teman-teman kita akan sudah ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa merapikan kurva yang didapat sehingga terlihat layak. Nah jadi memang setelah kita mendapatkan suatu kurva ini tuh dia tidak akan langsung seperti ini kan dalam sebuah jurnal. Teman-teman bisa teman-teman bisa langsung diklik aja misalnya ininya. Ini sebenarnya dia bisa dari 0 juga, teman-teman bisa dari 0. Coba kita apply misalnya ini juga dari 0. Nah ya seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa langsung aja di sini untuk di bagian titel ya, titel format, teman-teman bisa memasukkan ini ya di dalam di bagian bawah ya, ini teman bisa apply ya, karena jadi untuk garisnya itu dia akan ke atas. Nah untuk top juga teman-teman bisa tapi dia menjadi 0 ya, kita menggunakan saja. Dan untuk yang left ini kita in dalamkan saja, apply juga. Dan untuk yang right nya kita show juga ya, tapi ini untuk selanjutnya di sini kita tandai pada kurva bagian yang mulai melonjak naik menuju ke puncak, dimana pada saat itu menunjukkan nilai band gap. Jadi nilai band gapnya itu dia pada bagian mulai melonjak naik ya menuju ke puncak, nanti dari sini ya. Nah teman-teman juga bisa kita tebalkan dulu ya, biar tebal. Kita bisa 2 deh,
teman-teman bisa klik ini, teman-teman lanjut. Oke. Sudah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan ini ya, tanda ini ya, red screen koordinat. Nanti teman-teman bisa klik aja, diisi aja teman, karena kan kita mau melihat. Nah, jadi untuk nilai bandgapnya itu ini ya, di bagian X nya 3,26. Teman-teman bisa di sini ya. Dia ini selanjutnya itu kan berarti display bagian koordinat sumbu X yang ditunjukkan pada konsentrasi yang tersebut, dia adalah nilai bandgap. Nah, berarti sudah ya, yang ini berarti yang barusan itu adalah nilai bandgapnya adalah 3,26 ya. Klik aja di sininya bandgap energi sama dengan 3,26 elektron volt. Di sini teman-teman bisa misal teman-teman di sini juga teman-teman bisa ubah aja namanya, dia jadi V-nya menggunakan dengan V simbol ya guys, ini aja V plus ini. Lanjut teman bisa ini lebih bagus ya, tadi kita juga akan memperbaiki yang bawahnya, energi LM, teman-teman secara LM masuk kembali sini transform. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat. Nah, kita akan membuat kurva lain di mana dia itu suatu panjang gelombang dan persen reflektan ya sebagai sumbu I-nya. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa perkecil. Selanjutnya teman-teman di sini perbesar aja. Teman-teman berarti lanjutnya dia teman-teman langsung di blok aja, teman-teman langsung di plotting line. Nah,
dari ini berapa 15 ya, kita mulai aja dari 15. Dan juga ini kita bisa di ataskan saja. Tab 2 kita akan ke 45 ya. Nah, sini teman-teman. Oke. Jadi lanjut, nah kita sudah merapikan juga ya, sudah merapikan kurva juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita telah dapat gitu ya, yang pertama ini kita mendapat kurva ya, refraktan persentasenya dengan panjang gelombang, jadi itu dapat seperti ini. Untuk yang kedua ini kita mendapatkan grafik ya, untuk grafik energi HV ya. Nah, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.